Tim gabungan menemukan satu jenazah berjenis kelamin laki-laki sekitar pukul 10 pagi yang tertimbun longsor. Petugas berupaya mengevakuasi jenazah. Jenazah korban gempa dibawa ke RSUD Cimacan Cianjur. Tim melakukan mitigasi di sekitar Jalan Raya Cugenang, Kabupaten Cianjur, mencari korban terdampak gempa. Diduga lebih dari 12 korban tertimbun longsor. Sejumlah saksi menyebutkan saat gempa terjadi, ada satu unit angkutan kota yang berisi pelajar berjumlah 13 orang dan satu truk berisi pengemudi dan kernet. Indikasi informasi dari beberapa saksi mata masih ada kendaraan yang di bawah, termasuk ada masyarakat juga yang masuk. Ada kemungkinan besar ada satu mobil angkot berisi kurang lebih 12 orang. Informasinya pelajar anak sekolah. Kemudian masih ada juga satu keluarga, 3 orang di sini juga masih tertimbun. Tim gabungan juga berusaha membuka akses jalan yang masih tertimbun longsor. Hingga saat ini aliran listrik di Cugenang masih padam. Dari Cianjur, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Cuma tinggal deh gitu dah. Banyak juga motor yang tahu dah. Lu beratur itu kan bahaya itu ke situ. Ini tidur. Bahaya kan nggak tidur sama. Cuma tinggal deh gitu dah. Banyak juga motor yang tahu dah. Lu beratur itu kan bahaya itu ke situ. Ini tidur. Bahaya kan nggak tidur sama. Cuma tinggal deh gitu dah. Banyak juga motor yang tahu dah. Lu beratur itu kan bahaya itu ke situ. Ini tidur. Bahaya kan nggak tidur sama. Informasi bahwa ada desa-desa yang masih terisolir, di samping kita juga membuka jalan dari darat. BNPB juga menyiapkan satu unit heli untuk mendistribusikan logistik. Artinya masyarakat yang mungkin masih berada di tempat-tempat terisolir itu bisa kita dorong untuk kebutuhan logistiknya. Yang kedua, bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat, ya, itu nanti akan diganti oleh pemerintah. Jadi selesai tanggap darurat selesai, masuk tahap rehabilitasi rekonstruksi, baru membangun rumah-rumah masyarakat yang rusak berat. Nah,
Nah ini rekan-rekan media sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat walaupun menderita juga tenang bahwa nanti rumahnya ini akan dibangun kembali oleh pemerintah. Sementara sarana-sarana yang lain seperti pendidikan, masjid, madrasah yang rusak itu juga akan dibangun kembali oleh kementerian terkait. Jadi sarana pendidikan oleh Kementerian Pendidikan dan Pendidikan, kemudian untuk madrasah dan masjid oleh Kementerian Agama. Yang ketiga, tambahan, apabila ada masyarakat keluarganya yang ingin tahu kondisi keluarga yang terkena gempa, kalau yang jauh dari Cianjur bisa menghubungi call center 117 untuk BNPB, 115 untuk Basarnas. Ya, jadi itu bisa disampaikan. Dan nanti itu akan terhubung ke posko yang didirikan di Kabupaten Cianjur. Nah, nanti semuanya informasi itu dari posko. Jadi rekan-rekan media silahkan mengutus perwakilan atau standby di posko, sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat itu bisa disampaikan. Mungkin tambahan Bapak Menko, terima kasih. Silakan, Pak Kasat. Kemudian mengenai masa darurat itu akan ditangani secepat mungkin, karena semakin cepat semakin baik, sehingga memperringkas, memperpendek penderitaan para korban. Kemudian untuk bantuan dana disepakati bahwa nanti akan ada dana siap pakai yang digunakan dari pemerintah kabupaten itu sebesar 5 miliar untuk sementara, dan kemudian untuk dari pemerintah provinsi sebesar 20 miliar, sedangkan sisa dana elastisitasnya, dana yang dibutuhkan di luar itu nanti akan disupport dari BNPB. Dan sekarang BNPB juga sudah menggelontorkan dana bantuan untuk bantuan sementara sekitar 500 juta, dan bantuan yang lain ada sekitar 1 miliar. Kemudian 1,5 miliar secara alat, kurang 1,5 miliar. Kemudian tadi disepakati bahwa untuk penanganan ini ditangani secara paralel, yaitu penanganan tanggap bencana yang mengutamakan kepada korban, baik korban hidup, korban meninggal maupun korban cedera berat. Korban, maksud saya korban luka-luka baik ringan maupun berat. Pada saat yang bersamaan nanti akan ada pendataan untuk menyiapkan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama rumah-rumah yang terkena, baik itu mengalami kerusakan ringan, kerusakan berat maupun yang fatal, itu akan didata paling secepat mungkin, sehingga nanti begitu selesai tahap tanggap langsung kita bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Untuk ada 2 jalan yang sekarang mengalami tidak bisa ditembus karena ada longsor, yaitu 1 jalan nasional dan 1 jalan kabupaten, dan diharapkan dan kita target hari ini selesai, sehingga akses kendaraan tidak akan terganggu. Dari tadi Pak Kapolda sudah janji untuk jalan nasional itu 3,5 jam mulai hari ini dari jam sekarang, sehingga nanti 3,5 jam ke depan itu jalan itu sudah bisa dilewati. Dan begitu juga untuk jalur kabupaten nanti kita usahakan juga ditangani secara simultan. Kemudian untuk jembatan yang putus, ada 1 jembatan yang putus, itu nanti akan segera saya informasikan kepada Pak Menteri PUPR untuk segera dibangun jembatan darurat. Kemudian untuk prioritas yang sekarang akan kita lakukan yaitu membongkar atau menggali timbunan-timbunan yang kemungkinan di dalam timbunan itu ada korban, terutama korban hidup. Kita harapkan hari ini selesai. Tadi dari Pak Basarnas sudah menyanggupi hari ini nanti timbunan-timbunan yang diduga kuat ada korban, terutama masih korban hidup, itu akan diselesaikan hari ini. Dengan demikian maka untuk korban yang masih hidup mudah-mudahan masih bisa diselamatkan. Fokusnya mencari orang-orang yang ada di dalam gedung-gedung yang kelihatan runtuh parah, itu yang kita datangi, Mbak. Sebetulnya kita memiliki peralatan yang bisa mendeteksi ada masih hidup atau tidak. Ya,
Ya itu kita segera scanning sambil berjalan. Itu fokusnya. Karena apa? Ya orang lain tidak akan bisa membantu mencari dan tidak punya pengalaman kan orang-orang yang ada di dalam reruntuhan. Fokus kita itu dulu secara cepat. Nah, masalah yang mendapatkan korban dan sebagainya segera kita berangkat lagi, mendapatkan korban lagi yang bisa berikan bantuan pertolongan pertama, kemudian kita kirimkan lagi. Aku mah tinggal di sana. Banyak tiga motor yang tahu dah. Lu atur itu kan bahaya itu ke situ. Bahaya itu gitu. Bahaya kan gitu sama.